Partai Golkar genap berusia 60 tahun pada 20 Oktober lalu. Dan dalam puncak perayaan kali ini turut hadir Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan berpidato di depan kader serta tamu undangan. Perayaan Puncak HUT Golkar ke-60 mengusung tema Golkar Solid untuk Indonesia Maju. Perayaan ini diselenggarakan di International Convention Center Sentul Bogor. Partai Golkar turut mengundang sejumlah ketum partai politik, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahkan, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang juga merupakan Ketua DPR RI nampak hadir dalam perayaan HUT Partai Golkar ke-60 tahun. Kedatangan Puan disambut riuh tepuk tangan kader Golkar dari bangku penonton. Sejumlah ketua umum partai politik juga nampak hadir menjadi tamu undangan. Dalam pidato politik Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahaladia menyampaikan Golkar tidak pernah meremehkan partai lain dan memiliki kader-kader terbaik bahkan kader Golkar yang telah berlabuh ke partai lain. Juga ingin menyampaikan bahwa dalam perilaku politik Golkar tidak pernah menghina atau meremehkan partai yang lain. Kami selalu berjiwa besar untuk menghargai kebesaran partai lain. Dan oleh karena itu dalam perspektif hubungan kami dengan partai-partai yang lain, khususnya alumni-alumni Partai Golkar, kami seperti satu rumah, cuma beda kamar saja. Yang namanya satu rumah pasti keluarga. Cuman itulah perbedaan. Golkar adalah ibu kandung yang melahirkan anak-anaknya. Selain itu, Bahlil juga menyoroti jumlah persoalan dalam Pilkada 2024, mulai dari keluhan biaya tinggi hingga Pilkada rasa Pilkades. Di hadapan para kader dan tamu undangan, Bahlil juga menyampaikan pasca Pilkada jangan ada yang saling menyalahkan dan menyinggung, karena setiap partai memiliki masa kejayaan. Sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini, sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kalau itu salah adalah salah kita semua, dan kalau itu benar adalah benar kita semua. Hampir sebagian partai politik yang besar pernah mengalami kekuasaan, terutama Golkar. Hal ini pun direspon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar. Menurutnya, perlu ada perbaikan dari sistem pilkada yang memerlukan kos tinggi. Bahkan, Prabowo juga menyindir para pemenang pilkada yang nampak lesu. Ya, hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada sesuatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Partai Golkar yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sejak awal mendukung Prabowo Gibran dan komitmen mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Partai berlambang pohon beringin ini mendukung sepenuhnya program-program utama yang digaungkan pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam konteks positioning Partai Golkar untuk mendukung pemerintah, kami telah bersepakat di dalam Munas untuk mengawal seluruh program-program pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran. Terutama dalam aspek cita, minimal ada 4 program terkait dengan kedaulatan pangan, energi, hilirisasi,
dan makanan bergizi. Bagi Partai Golkar ini sejalan dengan roh, gagasan dan tujuan partai. Hanya dengan hilirisasilah mampu kita menciptakan lapangan pekerjaan, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mampu melakukan penetrasi terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi. Kedaulatan pangan dan kedaulatan energi merupakan kebutuhan bangsa. Dan satu hal, Bapak Presiden, Partai Golkar sangat menghormati, mengagumi, dan mendukung penuh terhadap makanan bergizi, karena inilah cita-cita daripada amanat Undang-Undang 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dukungan Golkar pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pun direspon positif Prabowo Subianto. Di dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya peran oposisi dalam demokrasi sebagai check and balance. Saudara-saudara, saya merasa nyaman Golkar bersama saya. Saya merasa nyaman dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan Persatuan Nasional, mau ikut-ikut Bung Karno. Tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan tentang kondisi geopolitik yang sedang tidak baik-baik saja dan diperlukan untuk menjaga persatuan bangsa. Saudara-saudara, dunia tidak sedang baik-baik saja. Geopolitik negara-negara besar ini sedang tegang. Kita bersyukur kita non-blok, kita bebas aktif, kita tidak mau ikut kemana-mana. Tapi tetap kita harus waspada. Kita tidak boleh pecah. Kita tidak boleh diadu domba. Kita menjaga kerukunan antara umat agama, kerukunan antara suku, kerukunan antara kelompok etnis, kerukunan antara ras. Kita tidak boleh pecah. Kita tidak boleh terpancing, dan ini tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin-pemimpin. Di usia ke-60, Partai Golkar memiliki target untuk menyiapkan pemilu di tahun 2029. Partai beringin ini menyadari perlu merekrut kader muda dari generasi milenial. Selain itu, Golkar juga menargetkan tambahan kursi parlemen di pemilu 2029. Dalam konteks ke depan, karena sudah memasuki 60 tahun, Golkar selalu mengambil inisiatif dan selalu berevolusi untuk menatap ke depan. 2029 masih 4 tahun atau menjelang 5 tahun lagi. Tapi bagi Golkar menata lebih baik dari sekarang itu jauh lebih baik. Karena itu kami berpandangan bahwa jumlah pemilih usia 17 tahun sampai 50 tahun itu usianya kurang lebih sekitar 73%. Jadi pemilu ke depan 73% pemilih adalah usia 17 sampai dengan 50 tahun. Golkar akan selalu berpikir untuk membuat strategi merekrut anak-anak muda sebanyak-banyaknya. Anak-anak milenial dari ujung tifuk bangsa kita dari Aceh sampai Papua. Ini sebagai bentuk daripada inklusivitas kita untuk bagaimana mendorong dengan tetap mengedepankan asas-asas proses rekrutmen kaderisasi yang baik. Di samping itu juga kami menargetkan agar target kita ke depan menambah kursi Bapak Presiden. Dari 102, ya 100 lebih 2 sedikit lah Bapak Presiden. Para kader Partai Golkar mendukung posisi Golkar berada dalam koalisi pemerintahan dan bersinergi dalam mengawal visi misi pemerintahan Prabowo Gibran. Dan usia Partai Golkar ke-60 ini kan usia yang sudah sangat
cukup tua, senior, mapan. Mudah-mudahan Golkar terus bisa bersinergi dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sehingga bisa mengawal visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang alhamdulillah berbarengan dengan setelah selesainya serentak pilkada, dan kita apresiasi juga banyak teman-teman yang menjadi gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Selain itu, sejumlah ketua umum yang menjadi tamu undangan menaruh harapan besar kepada Partai Golkar di usia yang ke-60 dapat membawa kemajuan bangsa. Bagian dari kebersamaan puluhan tahun ya, saya berharap Golkar seperti halnya kepercayaan yang diberikan dalam pemilu betul-betul concern pada perbaikan nasib rakyat. Sehingga partai-partai yang betul-betul concern pada berpihak kepada nasib rakyat yang paling bawah itu membuat kepercayaan kepada kita partai juga semakin tinggi. Tadi jadi untuk Golkar yang ke-60 ya. Semoga terus sama-sama dengan PAN gitu. Di mana-mana koalisi bareng, membangun Indonesia bareng-bareng. Golkar teman sejati PAN. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.